Ternyata masalah mengenai pinjaman online atau pinjau sampai saat ini masih sering dibicarakan. Salah satu permasalahan yang sering ditanyakan adalah bila mana tidak mampu membayar tagihan atau cicilan pada pinjaman online tersebut, apakah penyedia jasa pinjaman online tersebut dapat melakukan penyitaan, termasuk melakukan penyitaan melalui pihak ketiga atau yang sering dikenal dengan debt collector atau petugas penagih utang. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari terlebih dahulu kita kenali sekilas apa yang dimaksud dengan pinjol atau pinjaman online tersebut. Di Indonesia, regulasi mengenai pinjaman online atau pinjol itu diatur oleh suatu institusi yang bernama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu lembaga pemerintah di Indonesia yang dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat pertama terselenggara secara teratur, adil dan transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan suatu sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan ini mempunyai fungsi menyelenggarakan suatu sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, OJK ini sendiri mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB atau industri keuangan non-bank. Dalam peraturan tersebut, pinjaman online atau pinjol merupakan suatu layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disingkat dengan LPBBTI. Jadi dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimaksud dengan pinjol adalah suatu layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau yang disingkat dengan LPBBTI. Adalah suatu penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Jadi hampir sama prinsipnya, yaitu pinjaman online ini juga merupakan suatu layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana, namun dilakukan melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Kehadiran pinjol dalam menawarkan produk keuangan berbasis internet ini seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Jadi itu awal dari kehadiran atau munculnya pinjol dalam masyarakat. Berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi, layanan pinjol ini menawarkan produk pinjaman online yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Nah, karena kemudahan dan kecepatan itulah, pinjaman online atau pinjol ini menjadi sangat populer di masyarakat dan diperkirakan industri ini akan terus berkembang. Jadi banyak yang memprediksi bahwa pinjaman online ini karena begitu mudah dan cepatnya, dia akan terus berkembang di kemudian hari. Nah, salah satu bukti dari kemudahan layanan pinjol adalah cukup dengan menunjukkan dokumen pribadi seperti KTP, KK, NPWP, dan slip gaji, siapa saja dapat mengajukan pinjaman. Bahkan sejak awal diajukan hingga dana sampai ke tangan nasabah, layanan pinjol ini
hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Kelebihan inilah yang membuat produk keuangan begitu cepat meraih simpati dan pinjol ini semakin gandrung dimanfaatkan oleh masyarakat di berbagai kalangan. Namun demikian, ternyata di kemudian hari, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online ini dengan tidak bijaksana. Karena mudah, karena begitu praktis, maka menyebabkan masyarakat kehilangan kendali dan menggunakan pinjaman online itu dengan tidak bijaksana. Padahal, jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjaman online memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih singkat. Bunga lebih tinggi, tapi tenornya pengembaliannya bisa ada yang 2 bulan, 3 bulan. Jadi begitu singkat. Ada juga pada beberapa layanan pinjaman online itu terdapat biaya administrasi yang tidak transparan, tidak diberitahukan di awalnya. Akibatnya para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda, keterlambatan, dan denda lainnya yang notabene tidak masuk di akal menurut beberapa orang yang meminjam. Nah, karena begitu mudah dan praktis, masyarakat tidak lagi menggunakan akal sehatnya. Yang penting cepat, mudah, tetapi tidak membaca syarat-syaratnya, tidak membaca kedenda, uang administrasinya, keterlambatannya dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya ketika mereka menghadapi kendala, semuanya itu sangat memberatkan bagi si nasabah. Pada akhirnya, sebagaimana terlihat pada pertanyaan di awal tadi, di atas tadi, keberadaan layanan pinjaman online ini pada akhirnya menjadi polemik karena rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia. Nah, hal ini tentu berisiko membuat debitur pinjaman online untuk terjebak jeratan hutang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilannya. Nah, kalau kita melihat di berbagai media, banyak berita yang tersebar di media mengenai dampak-dampak negatif dari pinjaman online ini. Ada yang memberitakan berbagai macam yang akan mengintai kalau sampai tidak mampu melunasi cicilan pinjaman online. Bahkan pada suatu media daring, hari Selasa tanggal 26 bulan 3, muncul trending topik, yaitu yang berjudul Lindungi Nasabah Fintech, yang berisi tentang pengalaman buruk meminjam uang lewat online. Ada lagi kasus pinjaman online ilegal yang masih marak terjadi di Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial meramaikan dengan kabar seorang guru di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang terjerat hutang pinjam ilegal hingga ratusan juta rupiah. Jadi menyebabkan kesusahan di kemudian hari. Nah, di samping itu pemberian data diri pada pinjaman online membuat nasabah mudah dikejar-kejar tentang utangnya. Penagih hutang atau debt collector menebar ancaman, mulai dari masuk pengadilan, ke penjara, sampai dipecat dari pekerjaan. Nah, salah satu caranya bagi mereka adalah akan menyebarluaskan tentang masalah mereka yang meminjam uang di online ke beberapa orang. Jadi menebarkan identitasnya sehingga membuat malu atau mempermalukan yang meminjam uang ini, nasabah ini, kepada keluarga atau teman-teman atau bahkan rekan-rekan di tempat kerjanya. Tak hanya itu, beberapa warganet lain memang menyoroti layanan pinjaman online yang bisa membaca data-data di ponsel nasabah. Nah, ini semacam ada hackernya. Ada juga pemberitaan yang menyebutkan banyak korban bunuh diri dan stres karena terlibat dalam pinjaman online ini. Awalnya mudah, praktis, cepat dapat uang, tetapi mereka tidak tahu bunganya tinggi, administrasinya tinggi, tenornya singkat, dan ada denda keterlambatan. Sehingga utangnya bertumpuk-tumpuk yang pada akhirnya menyebabkan mereka stres dan ada yang bunuh diri. Salah satu korban bunuh diri adalah
ada satu kasus tentang driver ojek online yang meninggal karena stres ditagih oleh debt collector pinjaman online. Akibat pemberitaan-pemberitaan seperti itu, ada yang menyarankan agar layanan pinjaman online yang menyebabkan konsumen bunuh diri ini harus ditutup segera. Karena tekanan penagihan oleh debt collector itu dapat memicu stres bagi para nasabah. Nah, fakta-fakta lainnya tentang pinjaman online adalah banyak orang yang dihubungi karena mungkin pada saat pengisian data dimintakan kontak person orang lain bila mana ada sesuatu yang mendesak. Nah, orang yang dimasukkan datanya ini sering dihubungi oleh penyedia layanan pinjol ini sebagai kontak darurat nasabahnya. Padahal orang itu tidak diberitahu sebelumnya, sehingga dia tidak mengetahui kalau dirinya dijadikan kontak darurat. Belakangan, karena terus-menerus diteleponin oleh debt collector atau oleh layanan pinjaman online ini, kontak darurat ini akan menjadi repot. Karena akan dihubungi terus-menerus oleh petugas penagih hutang dan hal ini tentunya dirasakan sangat mengganggu. Jadi seolah-olah dia yang punya hutang, padahal dia hanya sebagai kontak darurat saja. Karena itu banyak yang menyarankan lebih baik tidak melakukan pinjaman online. Jadi banyak yang menyarankan daripada kamu pinjam di online walaupun mudah dan praktis, tetapi melihat begitu banyaknya permasalahan, lebih baik meminjam secara konvensional, yaitu di koperasi atau di bank saja. Nah, kembali kepada persoalan atau pertanyaan di atas mengenai debt collector atau petugas penagih hutang dari perusahaan penyedia layanan pinjol ini, kita harus mengetahui bahwa petugas penagih hutang atau debt collector itu pada umumnya diberikan kuasa oleh perusahaan penyelenggara layanan pinjaman online untuk melakukan penagihan utang kepada debitur ketika pinjaman sudah macet. Namun, apakah pinjaman online bisa sita barang? Artinya apakah perusahaan penyedia layanan pinjol ini atau debt collectornya bisa melakukan sita barang atau mengeksekusi barang milik debitur untuk melunasi hutangnya? Nah, ini akan menjadi pembahasan kita selanjutnya. Karena banyak yang menyampaikan bahwa mereka didatangi oleh debt collector, ditagih hutangnya, kalau tidak bisa membayar pada saat itu, maka barang apapun yang ada di rumah daripada debitur tersebut akan diambil oleh debt collectornya sebagai pelunasan daripada hutang-hutangnya. Nah, umumnya pada layanan kredit perbankan, kalau kita bandingkan pinjol dengan layanan konvensional seperti kredit perbankan, maka pada kredit perbankan atau di koperasi dibutuhkan objek jaminan atas suatu hutang. Jadi kalau dia pinjam hutang sekian, maka debitur akan menyerahkan jaminan seharga mungkin lebih besar daripada hutang yang dia pinjam. Nah, jaminan tersebut dapat berupa fidusia untuk benda bergerak, hak tanggungan untuk tanah atau rumah, dan hipotek untuk kapal. Dalam hal ini, pihak perbankan selalu debitur dapat melakukan penyitaan atau eksekusi atas objek jaminan milik debitur dengan prosedur tertentu seperti dengan putusan pengadilan apabila kredit debitur macet. Nah, kalau secara konvensional seseorang ingin meminjam ke bank, maka selain kita mengisi data-data, maka ada objek yang akan kita jadikan sebagai jaminan. Apakah itu jaminan objek fidusia, artinya benda bergerak seperti kendaraan, atau dalam bentuk hak tanggungan, yaitu dalam bentuk tanah atau rumah, sertifikat tanah atau rumah, dan hipotek untuk kapal. Nah, apabila debitur gagal membayar, maka sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara debitur dan kreditur, antara bank dengan debitur, maka dapat dilakukan penyitaan aset-aset yang dijaminkan tersebut apabila debitur tidak mampu membayar semua hutang-hutangnya, baik pokok maupun bunga-bunganya pada saat jatuh tempo. Layanan pinjol sesungguhnya memang dimungkinkan untuk menerima objek pinjaman
seperti perbankan tadi. Tetapi tidak sedikit layanan pinjol seringkali tidak memerlukan agunan atau benda untuk dijaminkan. Karena ini namanya online. Jadi jarang dimintakan adanya suatu jaminan. Karena kredit yang diberikan pun plafonnya hanya kecil. Jadi tidak sesuai dengan jaminan yang dibutuhkan. Sebab umumnya nilai utang debitur tadi tidak begitu besar dan dalam waktu yang singkat. Misalnya minjam 5 juta, tenor cicilan tenor utang cuma 3 bulan. Jadi buat apa dibutuhkan suatu jaminan? Dalam hal hutang pinjol yang tidak ada jaminan atas utang, maka sebenarnya penyelenggara pinjol tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan atau melakukan eksekusi terhadap barang milik debitur. Karena pada prinsipnya penyitaan barang-barang milik debitur yang one prestasi hanya bisa dilakukan atas dasar putusan pengadilan. Jadi walaupun debitur itu tidak bisa membayar hutangnya, macet, sama sekali tidak bisa membayar, maka layanan pinjaman online ataupun debitur atau debt collector-nya tidak bisa serta-merta langsung menyita barang yang ada di rumah itu sebagai pelunasan hutang. Yang pertama karena tidak ada perjanjiannya, kedua tidak ada jaminannya, dan juga tidak ada cara-cara atau prosedur bagaimana dalam pelunasan hutang, apakah diperbolehkan atau tidak menyita barangnya, dan barang apa yang dijaminkan yang bisa disita oleh kreditur. Nah itu tidak ada, karena itu tidak bisa debt collector atau penagih hutang dari perusahaan pinjol itu untuk semerta-merta menyita barang apa saja yang ada di rumah debitur kalau mereka tidak mampu membayar hutangnya. Nah, lain halnya apabila pinjaman tersebut disertai dengan jaminan. Maka penyelenggara pinjol diberi kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut. Biasanya melalui parate eksekusi pada sertifikat jaminan fidusia, hak tanggungan, dan lain-lain. Karena sudah ada perjanjiannya, perjanjian hutangnya. Kalau tidak mampu bayar, maka objek yang dijadikan jaminan dapat disita. Biasanya dilelang. Bila mana hasil lelang sesuai dengan lebih besar daripada hutang, maka sisanya akan dikembalikan. Nah, dalam hal debitur tidak membayar hutangnya, sebetulnya pinjol dapat melakukan upaya hukum. Ya, jadi tidak bisa semerta-merta semena-mena langsung menyita barang, yaitu dengan mengajukan gugatan one prestasi ke pengadilan negeri dan kemudian dapat meminta sita jaminan atas kekayaan yang dimiliki oleh debitur tersebut. Jadi tidak bisa dan perlu meminta debt collector untuk langsung menyita saja, tidak bisa. Harus ada dasarnya. Pinjol melalui debt collector tidak dapat melakukan eksekusi atas benda-benda milik debitur seperti kedudukan bank sebagai kreditur preferent yang ada jaminan kebendaannya. Ya, berbeda. Nah, apalagi ada suatu putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang pengujian terhadap pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999. Yaitu bunyinya begini, amar putusannya Mahkamah Konstitusi tersebut bunyinya seperti ini. Amar putusannya bunyinya, sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau wan prestasi, dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi walaupun jatuh tempo, tetapi apabila debitur tidak berkenan atau tidak dengan sukarela menyerahkan barang-barangnya untuk disita dan tidak ada
perjanjiannya tentang uang prestasi, maka tidak bisa debt collector atau perusahaan layanan online, pinjaman online itu langsung seketika itu melakukan penyitaan terhadap barang milik debitur. Nah, apabila atau tindakan debt collector pinjol yang mengambil paksa barang atau harta debitur tanpa hak merupakan suatu perbuatan melawan hukum, di mana debitur dapat mengajukan gugatan perdata atasnya. Yang pertama bisa melakukan gugatan perdata. Dan kedua, dapat juga secara pidana. Debt collector yang mengambil barang debitur secara paksa juga dapat dijerat dengan pasal pencurian, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP atau pasal 365 ayat 1 KUHP apabila disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi debitur bisa melakukan perlawanan. Bila mana tidak ada perjanjian atau penentuan tentang ceder janji atau uang prestasi, tidak ada objek jaminannya, dan debitur keberatan apabila dilakukan penyitaan pada saat itu, maka debitur dapat melakukan perlawanan hukum, yaitu yang pertama melakukan gugatan perdata, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum, dan yang kedua adalah secara pidana, yaitu melaporkan ke polisi dengan pasal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dan pasal 365 ayat 1 KUHP. Nah, jika dilihat pada KUHP yang baru disahkan pada bulan Januari tahun 2023 yang lalu, yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003, maka dapat dikenakan pasal 476. Ini KUHP baru tentang tindak pidana pencurian atau pasal 479 ayat 1. Jika tindak pidana pengambilan itu, pencurian itu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi bila debt collectornya itu mengambil barang itu, nah debiturnya tidak rela, keberatan, lalu debt collectornya melakukan ancaman, kalau tidak diberikan akan saya ada tindakan fisik dan lain sebagainya, maka bisa dikenakan pasal 479 ayat 1 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 2023. Nah, tidak hanya debt collectornya, tetapi penyelenggara pinjol selaku perusahaan yang memberikan kuasa kepada debt collector dalam melakukan penagihan juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh debt collectornya. Ini didasarkan kepada ketentuan pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Kenapa? Sebab perusahaan pinjol itu sebagai korporasi termasuk sebagai subjek hukum yang dapat dipidana menurut ilmu pidana, karena yang memberikan tugas dan yang memberikan perintah adalah perusahaan itu. Nah, pertanggungjawaban penyelenggaraan pinjol ini juga diatur lebih lanjut di dalam peraturan OJK bahwa pinjol harus bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain atau debt collector dalam hal penagihan hutang. Jadi otoritas jasa keuangan sendiri telah mengeluarkan suatu peraturannya, di mana dalam peraturan itu pertanggungjawaban penyelenggara pinjol ada dan diatur. Apabila pinjol tidak bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan tersebut, maka dapat dikenai sanksi administrasi. Perusahaan pinjol itu dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, lalu pembatasan kegiatan usaha, dan selanjutnya yang lebih berat, pencabutan izin usaha yang dapat disertai dengan pemblokiran sistem elektronik penyelenggaraan pinjolnya. Jadi bukan hanya perusahaannya dicabut izinnya, juga sistemnya juga akan dihentikan, dicabut, diblokir. Nah, dengan demikian apabila barang atau harta debitur diambil secara paksa oleh debt collector pinjol itu dalam rangka untuk melunasi hutang-hutang debitur, padahal perjanjian hutang piutang yang disepakati tidak menggunakan pinjaman, bahkan tidak ada pasti tidak ada perjanjian
hutang piutang secara lengkap atau tertulis, mungkin hanya secara lisan atau singkat saja, maka debitur dapat melaporkan tindakan tersebut tadi seperti yang saya sebutkan di atas, kami sebutkan di atas, yaitu melapor kepada pihak kepolisian atas dasar tindak pidana pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, yaitu pasal 476 dan pasal 479 ayat 1 KUHP baru. Kalau KUHP lama adalah pasal 362 dan pasal 365 ayat pertama 1. Selain itu, debitur juga dapat mengajukan gugatan perdata seperti kami sebutkan tadi, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum. Sebab penyitaan barang oleh debt collector pinjol kepada debitur bukanlah tindakan yang diizinkan apabila tanpa melalui proses hukum yang tepat, yaitu adalah proses permohonan sita dari pengadilan kepada pengadilan negeri. Debt collector tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap barang debitur, sehingga tindakan debt collector tersebut melawan hukum. Jadi, saudara-saudara yang pada saat ini sedang terlibat dalam jeratan hutang dari aplikasi atau layanan pinjaman online, segera pahami bentuk-bentuk perjanjiannya dan aturan-aturan yang dimuat. Jangan sampai semuanya itu tidak dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, kalau saudara sudah terjebak dalam aturan-aturan yang tidak jelas tersebut, segera ambil upaya hukum. Ya, seperti yang dilakukan oleh salah satu penonton video kami dan langsung melakukan pertanyaan ini, ya ini dia terjerat dengan hutang pinjol, dia diancam akan disebarluaskan, dipermalukan kepada teman-teman dan keluarganya bahwa dia meminjam utang dan tidak bayar dan ingin lari dan sebagainya dan sebagainya. Nah, karena itu Anda harus segera menyiapkan diri untuk menghubungi konsultan atau penasihat hukum Anda untuk mengambil upaya hukum supaya tindakan-tindakan yang semena-mena ini dapat segera dihentikan. Anda harus dilindungi dan Anda harus diperlakukan sesuai dengan perjanjian atau sesuai dengan aturan kesepakatan di awal. Tidak boleh semena-mena. Nah, selain itu debitur juga dapat melaporkan tindakan-tindakan debt collector atau perusahaan penyedia layanan pinjaman online tersebut terhadap OJK itu sendiri, agar OJK dapat memberikan sanksi kepada perusahaan penyedia layanan pinjaman online tersebut. Apakah tadi dibilang peringatan tertulis, ataukah dia dicabut izinnya, ataukah dia di stop layanannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut, yang dilakukan oleh debt collector dalam menagih hutang hanya sebatas mengingatkan saja. Hanya sebatas mengingatkan. Jadi debt collector itu diberikan kuasa oleh perusahaan penyedia layanan pinjaman online tersebut untuk mendatangi Anda sebagai debitur atau sebagai peminjam utang hanya untuk mengingatkan saja bahwa Anda belum membayar hutang padahal sudah jatuh tempo. Anda segera diminta untuk melunasi hutang-hutangnya. Hanya diberi peringatan, misalnya apakah diberi waktu 7 hari, 10 hari, 30 hari, dan seterusnya. Tapi tidak bisa pada saat itu juga Anda mengatakan belum punya uang, belum bisa bayar, langsung disita, langsung diambil barangnya secara paksa. Apalagi dengan kekerasan, dirampas begitu, tidak bisa. Nah, itu saja, demikianlah pembahasan kami atau jawaban kami terhadap pertanyaan salah satu pemirsa yang menonton video kami tentang pertanyaannya adalah bagaimana tindakan atau upaya apa yang dapat dilakukan sebagai debitur dari suatu layanan pinjaman online dan dia merasa terjebak dengan utang tersebut, semakin lama semakin besar, dan dia juga diancam untuk dipermalukan dengan menyebarluaskan keadaannya yang berhutang itu kepada teman-temannya, keluarganya, bahkan rekan-rekan kantor, bahkan pimpinan di kantornya. Jadi dia merasa terintimidasi, diteror, sehingga dia meminta nasihat hukum kepada kami melalui pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ataupun melalui email yang disampaikan kepada kami.
Demikianlah video kami mengenai tindakan debt collector dari suatu layanan pinjaman online yang melakukan penyitaan secara paksa terhadap barang atau harta milik debitur dengan semena-mena. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda yang menonton dan juga menambah wawasan bagi Anda yang menonton ini. Terima kasih.